Di dua kita nabung. Siap. Belum belajar mulai tak bro. Belum mesin. Mulai. Selesai. Berdiri. Pada bapak guru belajar. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Kak, bro. Mana sekretaris semua hadir? Oke, pertama-tama mari kita ucapkan puja syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini diberikan kita kesehatan sehingga kita dapat datang ke sekolah ini dengan sehat walafiat tanpa ada kekurangan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dapat melakukan proses pembelajaran dengan lancar, ya. Oke. Sebelum Bapak masuk ke dalam materi kita, menjelaskan materi kita, kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas. Oke. Apa tujuan kesepakatan kelas ini? Tujuannya supaya proses pembelajaran kita ke depannya berjalan dengan baik. Kesepakatan ini kita bikin bersama. Kita bikin bersama, bukan hanya dari gurunya. Jadi ada kerjasamanya antara siswa dan guru. Sama-sama kita membuat kesepakatan apa yang harus kita jalankan. Kesepakatan itu biasanya nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu tentang nilai-nilai kebajikan? Kita contoh-contoh nilai kebajikan. Menghormati orang lain. Makanya nanti kita punya kesepakatan menghormati orang lain. Satu lagi? Iya, mandiri. Kalian harus mandiri. Jadi itu nanti contoh-contoh nilai kesepakatan yang harus kita buat. Paham ya, Kak ya? Apa? Setuju kita membuat nilai kesepakatan? Setuju. Oke, kalau setuju, Saya memperkenalkan nama saya Masta Sakrida Borita Soid, kelas 7 SMP Negeri 2 Sekepayang. Dengan adanya guru penggerak saya merasa senang karena kami diberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan kelas dan nilai-nilai kebajikan. Sehingga dengan adanya kesepakatan kelas tersebut, kami merasa bertanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan kelas. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syawan Ardiansah, kelas 7 SMP Negeri 2 Sekepayang 1 Atap. Dengan adanya guru penggerak, kami siswa-siswi merasa bangga karena kami diajari tentang profil belajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, berbineka global, berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Serta dalam proses pembelajaran, kami merasa senang karena Pak Toba memberikan materi dengan cara menuntut kami dan melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi.
generasi budaya positif di sekolah kita ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakilinya, yang kedua Bapak dan Ibu guru serta Ibu dan operator sekolah. Pertama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Pada ini sosialisasi budaya positif memperkenalkan nama saya Tuhan dari Pampahan, seiring kewacanasan angkatan 4 dan SMP kita, SMP Negeri 2 Surabaya. Ini tujuan capaian umum memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada anak itu harus merdeka dalam belajar sesuai dengan kontraknya. Jadi ada kaitannya di dalam budaya positif. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan berinteraksi dengan murid. Sekarang kita masuk budaya positif atau ekosistem positif. Tadi sudah saya singgung. Di dalam budaya positif ini ada kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini ada beberapa contohnya perbandingan dengan hidup sungguh-sungguhan seorang petani. Ki Hajar Dewantara pendidikan itu diibaratkan dengan petani. Ya, ibaratkan dengan petani. Ya, benih itu adalah siswa, murid itu adalah petani, sekolah itu adalah anak. Kalau petani itu adalah selain dia merawat, menuntut tumbuhan itu menjadi suatu berhasil, tetapi petani itu tidak bisa mengubah kontrak benih itu. Ya. Petani itu tidak bisa mengubah kontrak benih itu. Kalau memang dia padi, petani itu hanya mengirim padi itu supaya tumbuh padi seperti padi, menghasilkan bahan yang bagus. Tidak bisa petani menuntut padi itu menjadi jagung. Begitu juga kita Bapak Ibu sebagai guru, anak itu memiliki kodratnya masing-masing, karakternya masing-masing. Kita tidak bisa mengubah siswa itu seperti karakter kita, tidak akan bisa. Pada pagi hari ini yang saya jelaskan nanti, yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Yang kedua arti disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Jadi ada 6 materi yang saya terangkan nanti. Perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi kontrol, miskonsep. Oke, selama kita ini pemikiran pertama ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita selalu bisa mengontrol anak kan? Pemikiran kita selalu hebat, bisa mengontrol anak. Itu adalah ilusi kita selama ini. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Jadi ini ilusi kita selama ini. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, ini paradigma, perubahan paradigma stimulus dan teori kontrol. Ini stimulus responden. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita kan menuntut siswa itu kan supaya sama murid itu dengan kita. Kontrol di situ mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita memahami pandangan orang lain. Jangan kita samakan, jangan kita bersama antara orang lain dengan kita. Kita kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
menurut Bapak dan Ibu? Perilaku buruk itu suatu kesalahan enggak? Kesalahan. Perlakuan buruk itu suatu kesalahan. Ada mengatakan kesalahan. Oke, nanti kita bahas. Sedangkan teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Seburuk apapun perilaku siswa pasti ada tujuannya. Contohnya, anak mencuri di kelas. Memang itu gak bagus kan? Tapi ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Kebutuhan dasarnya apa yang tidak dipenuhi? Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Punya pendidikan. Sedangkan di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berikan pilihan kepada anak. Mamanya dia melakukan masalah, jangan kita paksanya. Kita suruh dia memilih. Oke? Yang terakhir, dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau nggak kau menang, aku yang kalah. Apalagi sama kita siswa. Kita nggak pernah kalah di depan siswa. Kalau kita merasa kalah di depan siswa, kita merasa nggak berhasil dalam guru. Tetapi di dalam teori kontrol, di sini model berpikir menang sama menang. Siswa menang, kita menang. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Jangan siswa itu kalah, kita harus menang. Karena ego kita, jadi ego kita dalam mendidik itu sekarang harus kita buang jauh-jauh. Karena pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang guru itu hanya menuntut sesuai dengan kontraknya. Kontrak dia tidak akan bisa kita ubah menjadi kontrak kita. Oke, itulah masalah perubahan paradigma stimulus dan teori kontrol. Ada perubahan kita masuk disiplin. Apa itu makna disiplin? Makna disiplin di sini dikatakan berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau pendapat si Plato dan Aristoteles. Nah, ada kata dari diri murid-murid, ini kata kuncinya. Disiplin diri dari murid-murid siswa. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Ini arti disiplin. Tetapi kita selama ini salah menerapkan disiplin ini. Namun adalah budaya kita. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Karena kita salah dalam disiplin itu, dalam penerapan disiplin pasti berhubungan dengan motivasi ya Bapak Ibu, berhubungan dengan motivasi. Siswa itu melakukan disiplin itu pasti ada motivasi dia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi siswa, karena ada hukuman itu tidak bagus untuk pembentukan karakter anak. Yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini pun kurang bagus juga kalau memang ini motivasi dia. Inilah dasar saya waktu penerimaan rapor tidak memberikan hadiah atau penerimaan juara. Inilah dasarnya. Kalau memang ini motivasi dia. Kalau memang dia memang pintar tanpa ada pun hadiah, tanpa juara, dia tidak pintar nih dengan Bapak Ibu.
Kalau memang ayah ini motivasi anak itu mendapatkan hadiah atau penghargaan orang lain, sebentar itu motivasi itu. Tak ada hadiah, ya udah saya akan melakukan kegiatan tersebut. Oke, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang harus mau kita tanamkan kepada anak dalam melakukan motivasi disiplin. Bukan hanya inilah teori motivasi perilaku manusia. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, masalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ya, ini udah masuk materi yang kedua, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kita melakukan peraturan, ya? Peraturan sekolah, peraturan kelas, peraturan pemerintah. Sekarang sudah berubah lagi menjadi keyakinan. Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan? Kalau keyakinan itu kan biasanya kan memang sudah dari diri kita sendiri. Contohnya masalah keyakinan agama, peraturan agama. Kalau keyakinan, contohnya kalau kita beragama Muslim, keyakinan memang dia harus sholat 5 waktu, tanpa dia atur pun, tanpa diperintah pun bapak ibu yang beragama Muslim tetap melakukan itu, tanpa disuruh-suruh, karena itu udah keyakinan dari dia. Kalau dari sini ada suatu ilustrasi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Ini peraturan yang kita gunakanlah helm kalau kita mengendarai sepeda motor. Itu kan peraturan. Jadi keyakinannya di sini apa Bapak Ibu? Aman, keselamatan. Kalau sudah ada keyakinan di dalam hati kita, saya akan selamat. Tanpa ada pun peraturan ini, kita pergi ke kota sana, pasti kita harus pakai helm. Tapi kalau kita karena takut sama polisi, gak ada keyakinan keselamatan kalian kita memakai helm ini, karena takut polisi bisa aja kita kucing-kucingan, ya. Gak ada polisi, ya udah belok sana belok sini, aman. Tapi kalau ada keyakinan kita bahwa kita memakai helm itu harus selamat, keselamatan, itulah arti dari kata keyakinan. Yang kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa keyakinan kita di sini? Mamanya ada sosialisasi guru penggerak jam 8 kata Pak Carlo, jam 9. Karena kita yakin, pasti kita keyakinan kita apa? Tanggung jawab kita kan? Tanggung jawab kita seorang guru. Ada pengembasan sosialisasi budaya positif sama-sama guru dari guru penggerak, itu tanggung jawab. Karena kita itu tanggung jawab kita seorang pendidik. Ada program pemerintah dari pusat sana yang mau diimbaskan kepada rekan-rekan guru. Oh, saya ingin tahu, ada tanggung jawab saya, ada pemikiran-pemikiran baru tentang pendidikan. Orang tanggung jawab kita harus tepat waktu datang. Itulah bedanya peraturan dan keyakinan. Oke, di sini kita membahas masalah tindakan-tindakan guru. Tindakan-tindakan guru yang kita share dulu, kali kita bertukar pikiran, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Di dalam pendidikan kita yang harus kita terapkan adalah konsekuensi, bukan hukuman. Bahwa hukuman itu adalah sudah termasuk melanggar hak asasi siswa. Mencatat 100 kalimat di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apa pernah di antara kita melakukan seperti ini kepada siswa? Membuat catatan.
Kalau saya dulu SD pernah ya guru saya seperti ini. Saya tidak terlambat lagi. Saya tidak terlambat lagi. Saya tidak terlambat lagi sampai satu kertas. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Itu yang tidak boleh. Gak ada hubungannya dia terlambat dengan menulis. Apa bisa dia berubah? Itu tidak akan bisa berubah. Bahkan dia benci sama kita nanti. Oke? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Oh, dia terlambat, kita suruh lari. Itu termasuk hukuman. Itu tidak. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini sering kita gunakan, apalagi tidak mengerjakan tugas push up kamu. Saya pernah melakukan seperti itu. Sebelum saya mengenal guru penggerak ini, saya laksanakan seperti itu. Push up, angkat kaki. Cumi kawanmu, cumi tak ada. Suruh berantai-berantai. Itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Tidak ada relevansinya antara tidak pakai masker dengan ya push up. Konsekuensinya apa? Ya kita suruh dia mencari. Udah cari masker Bapak, berikan waktu dia mencari. Jauh kah? Ya. Karena ini musim penyakit yang kita sisihkan dari dulu. Ya? Itu konsekuensi kan? Daripada mengeluarkan penyakit dari kawannya, ya kita sisihkan dulu. Ya udah diluar dulu kamu. Itu bukan hukuman, itu konsekuensinya. Karena kalau dia pakai masker mengeluarkan penyakit, ya kita sisihkan dari dia, kita karantina dulu dia. Itulah konsekuensinya. Kita suruh push up, kita suruh dia push up, supaya dia bawa virus, siap push up dia masuk, bawa penyakit di kelas itu. Oke, itulah termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini termasuk konsekuensi. Contohnya si Aris mengoyakkan buku kawannya. Ini kenapa nih Aris? Kok koyak bukunya? Udah hapus apa kau? Ada relevannya kan? Ini konsekuensinya apa? Kita suruh menggantikan buku anak tersebut. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran POJK. Ini kenapa konsekuensi? Sedangkan si tadi hukuman. Hah? Iya. Karena ada hubungannya kan? Karena pelajaran olahraga itu perlu dengan pemanasan. Ada konsekuensi. Itu bukan hukuman. Apa nanti guru olahraga nanti ibu ini terlambat, suruh aja lari dulu. Memang ada itu konsekuensinya. Kita kan olahraga. Tapi kalau guru seni budaya tidak membawa cas, saya suruh lari, nggak ada hubungannya, nggak ada relevannya. Disuruh budaya bisa, konsekuensinya bisa disesuaikan dengan materinya. Oke, itulah bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut. Perbandingan hukuman dan konsekuensi. Apa perbandingan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Itu harus terjadi tapi tidak menyakitkan sama dia. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau kita menerapkan hukuman, ada sakit hatinya, tapi lama sakit hatinya. Sedangkan dalam konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ada yang kita pilih jangka panjang atau jangka pendek?
Oke, yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Jadi benci dia disiplin. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Itulah perbedaannya Bapak Ibu. Yang keempat, paksaan. Kita paksa. Kalau hukuman, cuci WC. Kalau nggak mau cuci WC, apa suruh pulang. Kita paksa. Sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus, tanggapan. Katanya, apa permasalahanmu? Bagaimana cara mengatasinya? Kita suruh dia cari atas masalah. Yang selanjutnya, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Akan anak itu menyakiti diri sendiri. Kenapa saya gagal ya? Kenapa saya dukung? Merasa dia ada menyakiti dirinya sendiri kalau kita melakukan hukuman ini. Selanjutnya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini sering anak menyembunyikan suatu permasalahan. Udah tahu Pak Toba tukang hukum, ya disembunyikan suatu permasalahan. Ada masalah dia. Kalau udah tahu hukum, dia sembunyikan permasalahannya. Yang bohong yang diutarakan. Kenapa kau terlambat? Nah, supaya karena sebenarnya dia karena terlambat bangunnya. Kenapa kau terlambat? Bocor ban keretaku Pak. Itu menyembunyikan suatu permasalahan. Iya Pak, tadi bocor. Iya Pak, tadi saya ngantar mama saya. Rupanya terlambat bangunnya dia. Karena dia takut hukuman dulu. Oke, jadi di sini itulah efek dari hukuman tadi, menyembunyikan suatu permasalahan. Dan keempat, yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, itulah perbandingan antara hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak dan Ibu, mulai sekarang mana yang kita terapkan, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya Bapak Ibu. Mari kita pelan-pelan mengubah pola paradigma kita. Selama kita menghukum, marilah kita membuat konsekuensi. Tadi sudah ada contoh-contohnya apa itu hukuman, apa konsekuensi. Ya kita pintar-pintar lah. Saya yakin Bapak dan Ibu yang hebat udah tahu mana hukuman dan konsekuensi. Jangan takut-takut memberikan sanksi kepada anak, memberikan konsekuensi kepada anak sesuai dengan pelanggarannya. Nanti saya. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah nanti yang mau kita renungkan bersama. Apakah keyakinan kelas ini sesuai dengan bidang studinya? Apakah keyakinan kelas itu sesuai dengan memang kelas itu? Keyakinan kelas ini semuanya diserahkan kepada anak. Kita hanya mengarahkan, jangan kita intervensi. Bahwa itu yang harus dilaksanakan dia. Bahwa dia sudah meyakini saya akan menghormati orang lain. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Memang lebih abstrak. Namanya kalau peraturan datang ke sekolah 15 menit sebelum lonceng peraturan. Kalau keyakinan kan tetap menjawab, disiplin, itu aja keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, menyatakan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan
dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ini. Semua kelas hendaknya ikut berkontribusi. Semua ikut berkontribusi. Jadi kita libatkan semua siswa dalam pembuatan keyakinan kelas. Bagaimana siswa dia aja. Kita gali apa sih kemauan dia dalam sekolah ini? Apakah di situ tentang jawab, mengabarkan, betulan, seperti bila-bila kita bisa. Oke, selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa kita tinjau, bukan harus itu sampai 1 tahun, tidak kita tinjau keyakinan kelas. Begitulah cara-cara pembentukan keyakinan kelas. Saya sudah menjelaskan tadi keyakinan kelas, hukuman dan konsekuensi dan paradigma baru dalam teori kontrol. Sekarang kita masuk dalam memenuhi kebutuhan dasar siswa. Memenuhi kebutuhan dasar siswa. Ada 5 kebutuhan dasar siswa yang harus kita ketahui. Oke, yang pertama kebutuhan dasar itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Contohnya, siswa itu dalam segi ekonomi tidak mampu. Dan mampu karena anaknya dalam sekolah pada sekolah keluarga dan melakukan pelanggaran. Makan aja kan udah susah. Makan aja udah susah, apalagi mau beli sepatu. Contohnya anak mencuri, kita jangan langsung banjas dia salah, karena sejelek apapun perilaku manusia itu ada tujuannya, ada kebenaran. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Cinta kasih sayang ini kebutuhan dasar siswa manusia. Cinta kasih sayang ini pun harus kita pahami. Kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh siswa di dalam dia melakukan suatu kesalahan. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan ini adalah kebutuhan dasar siswa. Kadang siswa melakukan suatu kesalahan menurut kita karena kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Kesenangan, ada siswa itu menurut kita melakukan kesalahan, dia senang aja nyanyi-nyanyi di kelas. Kita sudah belajar, tapi dia mana? Karena kebutuhan dasarnya kesenangan. Mengganggu orang, memang mengganggu menurut kita. Tapi kebutuhan dasarnya kesenangan. Ada nggak siswa itu menguasai kawan kelasnya itu, merasa dia hebat, merasa dia geng. Ada kebutuhan dasarnya dia terpenuhi. Penguasaan. Jadi kita jangan langsung menjustice dia salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Sebab apa yang dilakukan siswa itu, senegatif apapun perilaku siswa itu ada tujuannya. Ini 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru tadi. Jadi ada kita nanti kebutuhan dasarnya dibuat. Sekarang masuk kita materi selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukuman, membuat perasaan bersalah, teman, monitor, dan manajer. Dari 5 ini mana yang sering kita laksanakan kepada siswa dalam penerapan disiplin? Posisi kita. Yang pertama tadi hukuman, penghukum, membuat merasa orang bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau atau monitor. Yang kelima manajer. Yang 5 ini mana yang sering kita laksanakan dalam siswa dalam menerapkan disiplin? Menghukum. Kalau Ibu Ros, dari 5 ini mana yang sering kita lakukan? Menghukum, membuat merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Iya. Mana yang sering Ibu lakukan ini kalau mendisiplinkan anak?
Menghukum, membuat merasa bersalah. Teman, oh ya, ada teman. Oke, kita bahas satu persatu. Apa sih efek dari posisi kontrol yang kelima ini, dan yang harus kita terapkan yang bagaimana nanti? Kalau posisi kita menghukum, pasti guru mengatakan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Menunjuk ada tidak menghukum. Kalau menghardik itu memang menghardik. Ini menghardik, menunjuk-nunjuk itu sudah termasuk menghukum. Sedangkan kalau di posisi yang merasa bersalah, guru itu mengatakan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecil. Kita kalau udah ada sesuatu bermasalah, kita berceramah aja dari sampai masuk sampai udah berceramah aja. Itu udah merasa sesuatu merasa bersalah. Kalau posisinya tepat, guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan manajer memantau, menghitung dan mengukur. Sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Inilah posisi kontrol itu guru berbuat. Kalau guru kan hasilnya. Kalau hasilnya dalam posisi kontrol menghukum, hasilnya ini memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, tadi sudah kita bahas tadi ada kata berbohong, menyebutkan kebenaran. Jadi kalau posisi kontrol kita menghukum, pasti siswa itu akan berbohong, memberontak, menyalahkan orang lain. Kalau posisi kita membuat merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong, hampir sama. Kalau posisi kita tepat, hasilnya ketergantungan. Ketergantungan. Kalau posisi kita memantau, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nih, kalau nggak kita awasi, ya udah melanggar peraturan. Kalau kita awasi, ya melakukan. Itulah posisi kita mengontrol. Kalau posisi kita tepat, hasilnya ketergantungan. Kan nanti ada Pak Toba temanku yang bisa membantu saya. Dan ketergantungan. Nanti ibu paling yang masuk, udahlah, kau salah. Karena saya menganggap dia teman. Dia menghargai aku saja. Kalau mulai tidak dihargai, itulah posisi teman, posisi kontrol kita sebagai teman. Tapi kalau posisi kita sebagai manajer, hasilnya menguatkan pribadi, menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau posisi kontrol, kalau posisi menghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, agak bagus itu Pak Toba itu mengajar, jadi nggak pintar dia mengajar, menghukum aja kan? Nggak, kita nggak berkualitas di matanya. Kalau kita posisi kita menghukum, terus menghukum. Jadi itu kita alami juga sama waktu kita sekolah. Oke? Membuat merasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Sedangkan di teman, murid melakukan guru di sebagai orang yang sedang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan di pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas.
Sedangkan di manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Proses kita menghukum dampaknya mengulangi kesalahan, terus saja mengulangi kesalahannya. Pernah kita alami seperti aku, Bapak ini dampaknya mengulangi kesalahan, dan kita bikin hukuman terus dilakukan, udah bikin hukuman terus mengulangi kesalahan. Itulah dampak pada murid. Kenapa ya? Udah kita bikin hukuman berpusat 50 kali, yang minggu lalu tetap juga nggak melakukan tugasnya, kita hukum lagi, dilakukannya lagi, kita hukum lagi. Itulah dampaknya. Kita lanjutkan terakhir Selasa 3 restitusi. Ini adalah terakhir materi pada pagi hari ini, segitiga restitusi. Ini sudah saya terapkan kepada siswa. Segitiga restitusi. Siswa pasti memiliki suatu masalah. Setiap masalah pasti ada tujuannya. Sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi? Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hidup ini tidak ada masalah, semua punya masalah. Dengan ada restitusi ini kita mengembalikan dia kepada kelompoknya. Jangan kita pisahkan dia dari kelompoknya. Dengan ada restitusi ini sehingga dia membentuk karakter yang lebih kuat lagi. Dia tidak merasa mudah, merasa bersalah, merasa tidak berhasil. Oke, restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, kata kuncinya di sini mencari solusi untuk masalah. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah. Kata kuncinya mencari, siswa itu mencari solusinya sih. Jangan kita mencari solusinya, siswa itu yang kita suruh mencari solusinya. Bagaimana cara dia mengatasi masalah. Itulah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi membantu untuk menjadi murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Inilah tugas kita, membuat segitiga restitusi apabila ada siswa itu melakukan kesalahan. Oke, ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dan kesalahan. Yang sering kita lakukan selama ini menebus kesalahan, ya, menebus. Kamu sudah melakukan kesalahan, tebus kesalahanmu. Apa kesalahanmu? Di dalam segitiga restitusi, di sini dikatakan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dan kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kita perbaiki hubungan kita. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan solusinya. Kita tawarkan ini. Jangan kita paksa. Ciri-ciri selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Melihat dalam dirinya sesuai dengan keyakinan kelas kita tadi.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Kebutuhan dasarnya itu apa? Apakah kebutuhan dasarnya bertahan hidup? Apakah kebutuhan dasarnya cinta kasih sayang? Kita harus tahu. Apakah kebutuhan dasarnya kekuasaan, kebebasan, dan penguasaan? Kita harus tahu kebutuhan dasarnya itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita kembalikan dia kepada kelompoknya. Jangan kita jauhkan daripada kelompoknya. Itulah ya bagaimana cara restitusi, cara menjalankan restitusi, segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi. Yang di bawah ini menstabilkan identitas, ini memvalidasi tindakan yang salah, dia menyatakan keyakinan, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pernah kita terapkan seperti ini, Bapak dan Ibu? Sekali atau campur. Kalau ada siswa kita bermasalah, pertama kita menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas tujuannya untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itulah menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti anak itu pasti langsung stabil ya kan? Kalau dia merasa takut, dia pasti dia bohong dulu nanti. Bohong. Bagaimana cara saya supaya aman? Pasti dia bohong. Tapi kalau kita sudah menstabilkan identitas seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi aku. Oh, dia langsung stabil dia, udahlah. Nanti dia enggak bohong-bohong lagi nanti itu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya rasa kalau ini kita terapkan pada anak, langsung anak itu enggak langsung ada connect bicara. Tapi kalau udah kita prototin dulu dia nanti udah buat apa strategi supaya bohong aman. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Apapun atau sekolah pernah berbuat salah. Kita nggak salah mengatakan itu kepada anak. Namanya menstabilkan identitas. Bapak pun waktu sekolah pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Itu cara-cara menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pasti kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan. Bisa juga kita mengatakan seperti ini, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Bapak tidak tertarik siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya tidak suka seperti itu. Tapi Bapak lebih tertarik bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Menstabilkan identitas. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Pasti akan mengatakan tidak, Pak. Kalau sudah stabil identitasnya, kalau sudah stabil identitas dalam suatu permasalahan tadi, masuklah kita ke sini. Memvalidasi tindakan yang salah. Hasil yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Apa itu memvalidasi tindakan yang salah? Ini membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasaan,
kebebasan, cinta kasih atau diterima, kesenangan dan bertahan hidup. Kita harus memvalidasi tindakan yang salah itu. Bagaimana cara guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Contohnya seperti ini. Memang dia udah salah, tidak mengerjakan tugas. Kita validasi. Kamu sebenarnya nggak mengerjakan tugas pun nggak masalah, nggak mengerjakan PR pun nggak masalah. Tetapi kalau kamu tidak mengerjakan tugas, apakah ada keuntungan bagi dirimu? Semarang tidak, Pak. Kamu memvalidasi tindakan yang salah. Mau kau nggak mengerjakan tugas, nggak ada yang melarang. Mau nggak sekolah, kamu nggak ada yang melarang. Tetapi kalau kamu tidak sekolah, apa keuntungan bagimu? Nggak ada, Pak. Itulah cara memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tadi kan sudah kita bikin keyakinan kelas. Kita sudah membuat keyakinan kelas, baru kita masukkan keyakinan kelas itu. Dalam keyakinan kelas itu guru berkata, mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Nanti langsung siswa itu nanti karena udah ada kesepakatan kita tentang nilai keyakinan kelas, sudah kita tanyakan nilai kebajikan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Kamu menjadi orang seperti apa? Oke. Di dalam segitiga restitusi ini, apakah di situ ada hukuman bapak dan ibu? Tidak ada kan? Apakah di situ ada siswa merasa bersalah? Tidak ada. Apakah di situ posisi guru sebagai teman? Tidak. Apakah di situ posisi guru sebagai memantau? Bisa juga. Tetapi di dalam segitiga restitusi ini, di situ posisi kita posisi manajer. Posisi manajer. Ada menstabilkan identitas tadi, memvalidasikan tindakan yang salah, dan terakhir tadi ini menyatakan keyakinan. Di dalam menyatakan keyakinan ini, di sini kita tanya apa sih keyakinan kita dalam kelas itu? Anakku bertanggung jawab, Pak. Apakah kamu merasa bersalah tentang keyakinan kita? Bersalah. Bagaimana caramu mengatasinya? Biar siswa itu menyelesaikan solusi dia. Susah, Pak, nanti dilanggarkan lagi. Masuk konsekuensi. Konsekuensi ini Bapak Ibu. Nah, sudah kita sepakati. Saya rasa begitu sampai di sinilah pemaparan saya tentang budaya positif, bagaimana cara mengatasi anak untuk mendisiplinkan tadi, mulai dari pemikiran paradigma pemikiran baru, masalah kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya rasa mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita supaya tidak ada lagi di dalam penerapan disiplin itu tidak ada lagi kata hukuman atau merasa bertindak bersalah. Pemaparan saya sampai di sini, masuklah kita sesi tanya jawab. Demikianlah rangkaian demi rangkaian yang telah disampaikan oleh Bapak Toba. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya tadi dapat kita realisasikan di sekolah kita. Kita masukin saja cara yang berikutnya, itu tanya jawab. Jika kesalahan siswa itu sebuah penyakit berulang, adakah konsekuensinya yang guru kasih? Misalnya kan ada penyakit kayak mencuri gitu kan, itu kan ada konsekuensi sebagai guru. Terima kasih kepada Ibu Pak. Penyakit apabila
kita dalam menerapkan disiplin itu walaupun tadi ada dari diri sendiri siswa, tetap kita ada berkolaborasi dengan orang tua supaya orang tua itu, kadang orang tua itu kan nggak tahu bahwa itu penyakit, hanya kita yang tahu bahwa itu suatu penyakit mencuri, adanya barang dia tapi mau dia mencuri kan? Memang udah kebiasaan dia, bukannya dia kekurangan. Pasti di situ kebutuhan dasar apa yang diinginkan siswa dan yang lima kebutuhan dasar itu? Adanya uangnya, bukannya dia kekurangan. Pasti kebutuhan dasar penguasaan. Konsekuensinya, saya rasa konsekuensinya ya tetap kita kolaborasi dengan orang tuanya. Bukan berarti kita hukum bapak ibu. Jadi kita nanti kena penjara. Pertama, lebih kita membuat pendekatan kepada orang tua. Saya rasa itu sampai di situ penjelasan saya masalah penyakit mencuri tersebut. Kalau dia memang mencuri barang, ya kita suruh konsekuensi mengganti. Tapi dia mencuri, kita hukum dia keliling lapangan, itu sudah hukuman. Dia kita suruh untuk bertanggung jawab, betul-betul dia bertanggung jawab dari dirinya. Makanya maksudnya segitiga diskusi tadi, kita stadikan dulu permasalahannya. Nah, manusia tidak ada yang sempurna. Nanti dia akan stabil gitu. Pasti nanti ada ide-ide dia. Jangan kita permalukan, jangan langsung kita justice. Dan kita pun harus mengetahui kebutuhan dasar apa dia, kenapa dia mencuri. Apakah kebutuhan dasarnya bertahan hidup? Apakah kebutuhan dasarnya karena senang-senang? Ada yang ada senang-senang. Kayak suatu penyakit tadi itu suatu karena kebutuhan dasar senang dia mengambil. Apakah kebutuhan dasarnya karena dia ingin menguasai hak orang lain? Konsekuensinya tetap kita suruh mengganti. Jadi di sini Pak saya ingin bertanya sekali, tapi pertanyaannya sedikit universal ya Pak ya. Jangan salah sekali dengan budaya penggerak ini, guru penggerak ya, tentang budaya positif. Bagaimana cara guru mendidik murid-muridnya di sekolah. Nah di sini kita tahu juga bahwa anak ini sedang dalam proses belajar untuk membentuk karakternya. Jadi kita tahu bahwa belajar ini juga tempatnya salah-salah untuk kita benarkan. Jadi jangan takut salah karena orang yang ingin benar itu kan mulai dari kesalahan dulu ya kayak makanya ada kebenaran. Nah di sini kita sebagai guru itu mengarahkan dan juga membimbing gitu. Tapi seperti yang Bapak bilang tidak otoriter, tidak pemerintah, tidak memberikan peraturan yang terlalu konyol ya, seperti tadi gitu. Jadi masalahnya di sini kan Pak di sekolah kan ya anak-anak. Nah yang saya kurang paham misalnya anak-anak ini kan lingkungannya tidak hanya di sekolah. Ini pertanyaan yang universal sedikit Pak, tidak hanya membahas di jam sekolah aja. Nah apakah anak-anak di luar dari lingkungan sekolah ini kan juga proses belajar dia menemukan sesuatu. Sementara kita tahu bahwa di masyarakat itu ada yang namanya hukum pidana. Nah, hukum pidana ini kan berdasarkan undang-undang juga ada peraturan-peraturan di dalamnya. Apakah anak-anak yang di luar dari lingkungan sekolah yang pada saat itu juga menjadi murid kita di sekolah melakukan hukum yang melanggar hukum pidana, anak-anak tersebut kita yang di sekolah kan tadi kan tidak menerapkan peraturan-peraturan yang secara seperti hukum yang ada di pidana ya, hukum pidana. Nah anak-anak yang melakukan pelanggaran seperti misalnya membunuh, bahkan misalnya memperkosa gitu kan ya. Apakah hukum pidana juga disesuaikan dengan umur begitu? Contohnya, dan apakah anak-anak di sekolah ini sudah mendapatkan hukum pidana juga atau bagaimana begitu Pak? Karena kan dia belajar di lingkungan sekolah, konsekuensi, terus tanggung jawab, nah itu semua. Sementara kan kalau di masyarakat
hukum itu sudah jelas ya, hukum itu jelas kalau ini hukumnya. Ataukah ada spesial tersendiri untuk anak-anak kita yang melakukan kesalahan di luar dari lingkungan sekolah mengenai hukum pidana ini, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Fatma. Masalah hukum pidana di luar dari sekolah. Kalau mau bicara hukum pidana, ya memang itu kan sudah disahkan oleh undang-undang. Siapapun warga negara Indonesia yang melanggar hukum tetap ada hukumannya. Apa tadi pertanyaan, apakah di bawah umur? Di bawah umur tetap melakukan pencurian di luar sana. Kalau sudah masuk pidana, ya itu sudah bicara dengan hukum. Itu kita tidak bisa intervensi, tidak bisa intervensi. Tetapi di bawah umur, sekarang di bawah umur, kan saya kurang paham dalam masalah undang-undang pidana. Saya bilang di situ bukan basic saya masalah hukum pidana. Kalau seorang guru, memang kita hanya menuntun anak sesuai dengan karakternya masing-masing. Di luar sana kan kita tidak tahu apa yang diperbuat. Yang jelas, selagi dia di sekolah kita ini, kita memberikan budaya-budaya positif lah, sesuai dengan program belajar Pancasila. Itu tadi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, berpendidikan global, berpikir kritis. Kalau memang apakah ada hukumannya kepada di bawah umur yang sesuai dengan undang-undang yang pernah kita lihat kasus-kasus di luar sana lah. Contohnya anak memperkosa, di bawah umur memperkosa. Ya, kalau saya lihat di pengadilan itu di berita-berita kita aja dihukum. Kita aja dihukum, tetapi ya beda pengadilannya. Pengadilan yang dewasa yang berada di bawah umur. Itu yang disesuaikan, tempatnya itu pun dibedakan, Bu. Pengadilan di bawah umur dengan pengadilan dewasa pun dibedakan, gitu. Bahkan pun lapasnya itu pun dibedakan, nggak bisa disamakan. Walaupun dia kasus narkoba, tetap ditahan, dibina, tapi tadi bisa disamakan narkoba dengan dewasa, nggak boleh. Itu adalah peraturan-peraturan, masalah peraturan-peraturan hukum pidana, Bu. Ya, latar belakang kita kan pendidikan. Saya tidak tahu masalah hukum pidana. Saya sudah puas atau belum puas? Saya sudah puas dengan jawaban Bapak. Namun di sini kalau kita kan diskusi ya Pak. Kan ada jalan namanya juga anak kita ini kan orang gitu ya, misalnya anak seorang anak yang dalam 1 kali 24 jam itu kan kita punya tanggung jawab sekian jam dengan anak dan kita didik gitu Pak. Nah di luar sana kan juga dia punya waktu untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Nah dalam hal berinteraksi dengan lingkungannya, di sana kan ada masalah-masalah sosial, salah satunya seperti kita sampaikan tadi. Dan itu ketika kembali di sekolah kan kita juga merasakan efek dari lingkungan yang di luar dari sekolah itu kan. Contohnya seperti tadi, entah itu menjadi pembunuhan karakter bagi si anak begitu kan menghadapi lingkungan pidana itu. Lalu datang ke sekolah sebagai kita sebagai seorang guru membimbing dan mengarahkan, tentu kita juga tidak bisa lepas tangan dari hal itu kan Pak ya. Nah itu maksud saya tadi, sebagai seorang guru dalam lingkungan sedikit ada tantangan yang nah itu tadi yang ingin saya sampaikan sedikit. Terima kasih, Bu. Memang telah datang seorang Bu Dewi. Kita waktu itu hanya bukan hanya di sekolah ini, bagaimana? Karena kita udah mendidik yang bagus-bagus di sekolah, masuk di luar sana, masuk di sini, bawanya lagi negatif dan sebagaimana. Itu tugas kita, Bu. Selalu membina, menuntun anak, atau untuk membentuk, mengarahkan dia sesuai dengan karakter kita bisa. Kalau dalam karakter dia, kalau membunuh itu contohnya membunuh itu bukan karakter dia, itu benar. Kalau karakter itu biasanya sesuai dengan program Pancasila, beriman dan bertakwa. Di luar dari situ nggak suatu karakter yang bagus itu. Oke, terima kasih. Masih ada satu lagi lah. Kemarin saya baru masuk di kelas 8. Siswa yang hadir kebetulan hanya 4 orang. Jadi saya tanyakan kenapa nggak hadir, kawannya
bertanggung jawab karena ada PR. Jadi gini loh Pak, kan kita tadi Bapak bilang mau kita coba satu solusi, coba kita solusi di kelompok ini. Gimana caranya biar anak ini bisa hadir ke sekolah tanpa ada paksaan? Tapi kita juga nggak mungkin bilang gini Pak, ya udahlah hadir, yang penting hadir, nanti mengerjakan PR nggak apa-apa, kan nggak mungkin kita bilang gitu sih Pak. Gitu. Jadi saya kayaknya ini agak tertantang di kelas 8. Gimana menghadirkan siswa itu kembali tanpa mereka merasa ketakutan mengenai PR gitu. Itu aja nih Pak sebenarnya. Oke, terima kasih kepada Ibu. Memang itulah tadi efek dari hukuman tadi. Motivasi siswa karena ada hukuman. Kalau kita selama ini menerapkan hukuman kepada anak, itulah efeknya. Tadi sudah kita bahas, apabila kita melakukan hukuman kepada anak, efeknya adalah akan berulang. Intinya bahwa hukuman itu adalah bukan jalan yang terbaik untuk mengubah sikap perilaku anak. Jadi ini tugas kita bersama, bukan hanya guru penjas, bukan hanya wali kelas, semua guru. Tadi permasalahannya sudah kita dapat. Kenapa dia telat? Kenapa dia ke sekolah? Karena takut PR. Coba mulai sekarang kepada ibu-ibu, saya bukan menggurui. Seandainya lah siswa kita tidak mengerjakan PR, jangan dulu kita bikin hukum. Kita cari konsekuensinya. Saya pernah lakukan itu Pak di Alia. Karena basicnya ngajar anak Alia ini kan kita lebih banyak manage, nggak ngatur kan Pak. Saya nggak kerjakan PR, saya paksa ini, maksudnya mengerjakan, saya tambah waktu di lokal itu berjalan efektif. Ya, memang seperti itu. Tapi dikhawatirkan, kalau orang boleh coba kerjakan di sekolah, khawatirnya begitu loh Pak. Makanya aku bilang sudah terjadi itu. Jadi apakah perlu orang tuanya dilibatkan? Ya betul, itu harus perlu. Harus kita libatkan orang tua. Maksudnya kita di permasalahan tadi kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh siswa? Cinta kasih sayang orang tua yang kan. Orang tua nggak bertanggung jawab. Pasti kebutuhan dasar cinta kasih sayang ada. Terus saya sesuai dengan materi yang tadi yang Bapak saya paparkan, sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi Bapak Ibu ya. Anak itu tidak bisa kita paksakan seperti karakter kita. Memang sih karakter yang tidak sekolah tadi memang tidak bagus juga. Karakter tidak mengerjakan PR itu tidak bagus juga. Tetapi anak, kita harus sadar, anak itu memiliki kodratnya masing-masing, memiliki IQ-nya masing-masing, beda IQ-nya, kan bisa kita samakan orang pintar dengan yang bodoh. Tadi permasalahannya kan dia tidak datang sekolah karena takut mengerjakan tugas. Itu berarti kata ada pengetahuan, ya kan? Pengetahuan. Tidak semua orang itu memiliki kodrat alam yang bagus. Jadi jangan karena nggak mengerjakan tugas kita langsung menghukum. Pak, nggak mengerjakan tugas, gak masalah dulu kita. Yang penting dia datang dulu. Dikerjakan di sekolah enak-enak aja, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan ada rasa takut karena tidak mengerjakan tugas. Biarpun tugas itu dikerjakan di sekolah, nggak masalah Bapak Ibu. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi sudah dicontohkan tadi seperti petani itu seperti pendidikan itu seperti petani. Benih itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Itu sudah ada di pikiran kita itu. Sesuai seperti benih itu ada yang bagus, ada yang bagus. Sekarang jangan kita tuntut siswa itu harus seperti kita. Jangan Bapak Ibu.
Di situ nanti anak akan merasa merdeka. Masalah pintar atau tidak pintar, zaman sekarang yakin nggak ibu? Tanpa guru siswa pintar bisa nggak? Bisa kan? Tapi tanpa guru karakter anak nggak bisa. Jadi di zaman sekarang ibu, jangan kita paksakan anak itu harus pintar. Jangan. Kalau kita memaksakan harus pintar, itulah permasalahannya. Selalu ada hukuman. Karena kita merasa besar, merasa benar, merasa kita masih hebat karena kita guru, bisakah kita menguasai dia? Jadi kita jangan merasa kecil hati karena siswa itu tidak tuntas dalam KKM kita. Itulah beda sekali pikiran sekarang. Kalau pelajaran sekarang kan harus tuntas KKM kan ibu? Tuntas KKM, tuntas remedial, tuntas. Sekarang enggak. Pembentukan karakter yang paling utama. Masalah apabila PR itu dikerjakan anak, ya kita suruh dia kerjakan di kelas gerak, di kelas itu, atau kita suruh dia di kantor, kerjakan di kantor ya, PR-nya. Itu aja kita bikin solusinya Bu. Jangan langsung kita hukum. Itulah efeknya tadi. Tidak membuat orang berjerat, lalat berulang-ulang. Itulah kasus kelas 8. Oke, Ibu masih ada lagi? Terima kasih. Masih ada moderator, kami persilakan. Ayo untuk menutup itu. Mungkinlah kegiatan kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi dapat menambah pembelajaran kita untuk melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah kita ini. Mudah-mudahan sekolah kita nanti ini bisa lebih lagi. Terima kasih kepada Bapak Kobar yang sudah menyampaikan ilmunya kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, jelas bermanfaat lah, bermanfaat sekali bagi kami. Apalagi kami belum ada kesempatan untuk mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama untuk guru penggerak di tahap 6 ini, sekolah kita ini ada yang lulus untuk di tahap 6. Amin, amin, ya rabbal alamin. Indonesia bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya adalah salah satu Alhamdulillah saya telah sosialisasi dan disampaikan oleh salah satu guru yang ada di sekolah kami, yaitu Bapak Tobanario Pakpahan SPD. Di sini saya banyak mendapatkan informasi-informasi terbaru dalam hal budaya positif yang ada di lingkungan sekolah yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Dan di sini informasi-informasi yang disampaikan oleh Bapak sangat-sangat bermanfaat untuk saya sebagai seorang tenaga pendidik dan saya dan bagaimana karakter dan ya potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap siswa yang saya didik. Bagaimana cara meningkatkan potensi